mempresentasikan tugas pendidikan Pancasila. Saya Naila Salsabil dengan NPM 24101048 dari kelas Teknik Industri 2B. Saya Sofia Fadilisa dengan NPM 24101059 dari kelas Teknik Industri 2B. Saya Fadila Hilma Sausan dengan NPM 24111619 dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Saya Windra Monika Purba, NPM 24101171 dari kelas Teknik Industri 2B. Saya Wasikasya Ramadhani, NPM 241166 dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Saya Bagasi Putra dari kelas NPM 24101196 dari kelas Teknik Industri 2B. Baik, kami akan menjelaskan tentang menguraikan makna yang terkandung dalam Pancasila keempat. Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah pilar utama yang menopang sistem demokrasi di Indonesia. Sila ini merupakan cerminan dari bagaimana seharusnya kekuasaan di rakyat dijalankan, yaitu dengan cara yang memartabat, bijaksana, dan mengedepankan kepentingan bersama. Secara sederhana, pengertian sila keempat adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya harus dilandasi oleh akal sehat dan pertimbangan yang matang. Dilakukan melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sofia. Selanjutnya, makna sila keempat. Arti penting dari setiap kata untuk memahami makna sila keempat secara utuh, mari kita bedah setiap kata. Yang pertama, kerakyatan. Frasa ini menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemilik negara ini, dan mereka berhak untuk menentukan arah serta tujuan pemerintahan. Ini berarti setiap warga negara memiliki martabat dan hak untuk berpartisipasi dalam menentukan nasib bangsa. Yang kedua, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Bagian ini adalah inti dari bagaimana kekuasaan rakyat seharusnya dijalankan. Pertama, hikmat berarti penggunaan akal sehat, kecerdasan, dan pemikiran yang jernih. Kedua, kebijaksanaan adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar, adil, dan berpihak pada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Jadi, setiap kebijakan atau keputusan yang diambil baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat harus didasari oleh pertimbangan yang matang, moral yang tinggi, dan orientasi pada kemaslahatan seluruh. Dalam permusyawaratan, inilah metode pengambilan keputusan yang diutamakan dalam demokrasi Pancasila. 1. Musyawarah adalah proses dialog dan diskusi bersama dengan semangat kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan atau mufakat secara bulat. Dalam musyawarah, setiap pendapat dihargai, didengarkan, dan dipertimbangkan. Tujuannya adalah mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak, bukan sekedar mencari suara terbanyak atau mayoritas. 2. Prinsip ini sangat penting untuk mencegah adanya dominasi mayoritas atau tirani minoritas. Perwakilan mengakui bahwa dalam negara yang besar seperti Indonesia tidak mungkin setiap warga negara dapat terlibat langsung dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, rakyat mendelegasikan wewenang kepada wakil-wakilnya seperti anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum yang jujur dan adil. Nilai-nilai fundamental dalam sila keempat. Yang pertama, demokrasi yang bermartabat. Nilai ini mengajarkan demokrasi yang bukan sekedar formalitas, tapi demokrasi yang substansial, yang mengedepankan nilai-nilai moral, etika, dan mempertimbangkan akal sehat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, musyawarah mufakat. Menekankan kepentingan dialog, diskusi, dan pencarian kesepakatan bersama untuk mencapai keputusan yang adil dan merugikan semua pihak. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Dalam musyawarah, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar. Sila ini kalau saling menghargai, mendengarkan, dan mencari titik temu dari berbagai perbedaan tersebut. Selanjutnya, nilai-nilai fundamental dalam sila keempat. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak kewajiban untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Yang kedua, pertanggungjawaban moral. Para pemimpin dan wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan amanah rakyat dengan penuh hikmat dan bijaksana. Yang terakhir, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Setiap keputusan yang diambil haruslah berorientasi pada kemaslahatan seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok
kelompok atau individu tertentu. Poin yang terakhir adalah implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di lingkungan